Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Berita 7 Malam Pikiran Lampung TV edisi Kamis 10 April 2025. Kami akan selalu menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya Faza Bagindo, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pada malam hari ini, Polda Jawa Barat mengungkap kronologi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter peserta program pendidikan dokter spesialis Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Berikut informasi selengkapnya. Polda Jawa Barat mengungkap kronologi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 1 WIB. Yang sudah mengambil spesialis anestesi di rumah sakit. Polisi tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien, yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit. Tersangka PAP meminta korban Eva untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban SH merasakan sakit di bagian tertentu. Pada kasus ini, polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya 2 buah infus full set, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 kondom, dan beberapa obat-obatan. Kepada tersangka, polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk ancaman hukumannya yaitu penjara paling lama 12 tahun. Ini terdiri dari 2 buah infus full set, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, kemudian 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, 2 buah obat merek Propofol, ya, 2 buah obat merek Mintadif dan sebagainya, ya, 1 buah baju lengan panjang warna hitam dan 1 buah celana panjang warna putih dengan corak warna hitam. Direktur Umum Polda Jawa Barat telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki kinerja dan memperteguh komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan pada sambutannya pada kegiatan Halal Bihalal pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di halaman kantor Gubernur pada Rabu 9 April 2025. Cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah telah usai. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki kinerja dan memperteguh komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Gubernur menegaskan bahwa ASN sebagai aparatur pemerintah memikul amanah yang tidak ringan dalam menghadapi tantangan global, perubahan iklim, serta dinamika sosial dan ekonomi. ASN dituntut untuk sigap, adaptif, dan inovatif. Oleh karena itu, Gubernur Meza menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sebagai pelayan publik harus hadir secara nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Pemirsa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan beserta istri Agnesia Bulan Marindo menghadiri halal bihalal yang digelar pemerintah Provinsi Lampung bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan bersama sang istri tercinta, Agnesia Bulan Marindo menghadiri halal bihalal yang digelar pemerintah Provinsi Pemprov Lampung. Dengan agenda utama halal bihalal Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal dan sang istri Batin Wulan bersama seluruh esen di lingkungan Pemprov Lampung. Mantan PJ Bupati Pringsewu tersebut menempati kursi bersama sang istri dan seluruh staf dan jajaran BPKAD Lampung. Halal bihalal tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Kapolda Lampung, dan Rem 043 Gatam, Kajati, Kabinda, PJ Sekdaprov, dan Brigif 4 Bias, para rektor universitas di Lampung, seluruh organisasi perangkat daerah OPD, para awak media, serta tamu undangan lainnya. Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa selaku Kepala BPKAD Lampung, ia bersama para staf menghadiri halal bihalal yang digelar Pemprov Lampung. Calon kuat Sekdaprov Lampung tersebut berharap dengan kegiatan ini dapat memperkuat tali silaturahmi. Pemirsa, masih seputar pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyerahkan bonus kepada 2 atlet disabilitas dan pelatih yang berhasil meraih prestasi pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Solo yang berlangsung pada 6-13 Oktober 2024 lalu. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyerahkan secara langsung bonus kepada 2 atlet disabilitas Lampung yang telah mengharumkan nama daerah di ajang Peparnas 15 2024 di Solo pada Rabu 9 April 2025. Oko Menaldi tenis meja dan Muhammad Aswari Nugroho atletik lompat jauh peraih medali perak yang membanggakan. Tak hanya untuk atlet, apresiasi juga diberikan untuk para pelatih karena setiap kemenangan adalah hasil kerja keras tim. Nilai bonus yang diberikan sama seperti untuk atlet non-disabilitas, karena tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan. Semua adalah pejuang, semua layak dihargai setara. Gubernur Meza berharap ini menjadi motivasi untuk terus berprestasi hingga level nasional dan dunia. Dan kami disiap mendukung lewat pembinaan, fasilitas, dan peluang kompetisi menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, kita beralih ke Kota Metro. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah unit pelayanan publik pada Rabu 9 April 2025. Sidak bertujuan untuk memastikan disiplin dan kesiapan pelayanan pemerintah usai libur panjang Idul Fitri. Namun ditemukan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Metro dalam keadaan terkunci dan tanpa seorang pegawai pun ada di sana. Berikut informasi selengkapnya. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah unit pelayanan publik pada Rabu 9 April 2025. Sidak dilakukan untuk memastikan disiplin dan kesiapan pelayanan pemerintah usai libur panjang Idul Fitri. Namun, kunjungan mendadak tersebut justru membuka borok kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Metro. Saat dilakukan, kunjungan kantor dalam keadaan terkunci, tanpa satupun pegawai yang terlihat memberikan layanan. Tutup kantornya. Pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Pikiran Lampung Group memiliki program bakti sosial Ayo Bantu Saudara. Untuk itu kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi, memberikan bantuan, berdonasi bersama kami. اكتبي لي حكاية تانية واللي شايفاها اعمليه واوعدك انا مش هقول ازاي وليه. اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت
عايزة همشي فيه. ياللي لما تخافي واما تحضنيني بتطمني انتي وفي الاساس بتطمنيني، حتى وانتي ضعيفة قلبي قوتيني. كمليني في عز نقصي واحتياجي، انتي مملكتي وعرشي، انتي تاجي، انتي كنز انا عشت عمري مش لاقيه. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Faza Bagindo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.